Di dunia ini tidak ada kitab suci kalau kita mau jujur. Tetapi yang ada adalah kitab yang disucikan. Tidak ada firman Tuhan dalam bentuk kitab suci. Yang ada adalah firman Tuhan itu yang asli. Ini adalah seratus alam semesta. Contoh gini, agama A mengatakan kitab suci saya ini paling sempurna, kan menurut saya. Mas Hadi kan nggak bisa, nggak bisa Pak Sutirmo, kitab suci saya yang paling sempurna kan gitu. Karena apa? Itu keyakinan saya, itu keyakinan Mas Hadi, masih bisa diperdebatkan. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, saat ini kita akan membahas satu pertanyaan yang tertunda. Nah, kira-kira beberapa bulan yang lalu Mas Hadi Wibowo ini tanya, waktu itu judulnya tentang apa waktu itu, lupa apa, tentang Tuhan dan ketuhanan lah ya. Mas Hadi ini tanya, apakah Tuhan itu punya nama? Dan apakah Tuhan itu punya agama? Ya. Atau apa Tuhan itu bernama dan beragama? Apa Tuhan itu punya nama dan apa Tuhan itu punya agama? Pertanyaannya Mas Hadi. Nah, saat ini kita bahas ini karena waktu itu yang punya pertanyaan, waktu itu kan saya bilang, Mas, ini satu judul sendiri, ini satu bahasan sendiri tema ini. Saat ini kita bahas tentang tema itu. Apakah Tuhan itu punya nama dan punya agama? Karena yang punya ide tema tadi Mas Hadi, sekarang Mas Hadi dulu yang harus tanya ini. Silakan Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ingin saya tanyakan, kan pada saat ini itu kan banyak agama. Yeah. Nah, kan di Indonesia itu ada 5 agama. Ada 6. Ada 6 agama. Yeah. Nah, kan setiap agama itu kan mempunyai Tuhan sendiri-sendiri. Yeah. Nah, yang jadi pemikiran saya itu, gimana kalau agama A itu menyembah Tuhannya agama B? Nah, itu gimana Pak? Yeah. Kita jawab pertanyaan saya. Yeah. Terima kasih. Nah, Mas Anton, nah, silakan. Rahayu Mas Anton. Mengenai Tuhan itu kan di suatu agama itu punya banyak nama. Yeah. Mengapa kok banyak nama itu aja? Yeah. Apa ini ciptaan manusia, apa Tuhan itu sendiri yang membuat namanya? Yeah. Itu aja, Rom. Yeah. Terima kasih Mas Anton. Yeah. Dari Mas Hadi. Di Indonesia ini ada 6 agama yang direferensikan oleh pemerintah atau diakui oleh pemerintah. Itu 6 agama. Setiap agama memiliki nama Tuhannya masing-masing. Bagaimana kalau umpamanya umat agama A itu menyembah Tuhan agama B? Nah, agama itu banyak. Yang tercatat di dunia aja ada 4.200 agama. Tuhan itu yang tercatat itu ada 2.500 Tuhan yang tercatat. Belum yang tidak tercatat kan. Nah, kalau menurut
bicara tentang ilmu perdamaian, ya, tokoh akan mengatakan begini, orang akan mengatakan begini, nggak usah ribut, nggak usah konflik, Tuhan itu satu, cuman beda namanya menurut agama masing-masing. Nah, dari kata-kata ini bisa disimpulkan apa? Berarti yang memberi nama Tuhan itu adalah umat beragama. Jadi yang memberi nama Tuhan itu manusia. Ini sekaligus pertanyaan Mas Anton. Jadi yang memberi nama Tuhan itu adalah manusia, umat beragama. Bukan Tuhan sendiri yang memberi nama dirinya. Jadi tidak pernah ada ceritanya Tuhan menampakkan diri, memperkenalkan diri. Jadi yang memberi nama itu adalah manusia. Nah, apa mungkin ya, umat agama A ini menyembah Tuhan agama B? Ya, ini rasanya tidak mungkin, ya, karena antar umat beragama ini saling mengklaim bahwa agamanya yang paling benar, Tuhannya yang paling benar, Tuhannya yang paling sempurna, agama yang paling sempurna, sehingga tidak mungkin umat agama A akan menyembah Tuhan agama B. Sehingga tadi saya katakan kalau dalam ilmu perdamaian supaya dunia ini damai, ya, orang akan mengatakan apa? Tidak usah konflik, tidak usah perang. Agama Tuhan itu satu, cuma namanya berbeda-beda menurut umat beragama masing-masing. Tetapi kalau kita bicara secara objektif, ya, secara jujur, ya, Tuhan itu tidak satu, Tuhan itu banyak. Kalau saat ini yang tercatat ada 2.500 nama Tuhan, ada 4.200 agama, ini yang tercatat. Dari data ini saja sudah menyatakan Tuhan itu tidak satu. Belum lagi kalau kita dalami kitab suci dari agama-agama tersebut. Dari kitab suci agama-agama tersebut itu nampak jelas sekali bahwasanya Tuhan menurut versi kitab suci agama A dan menurut versi kitab suci agama O, ya, ini saling bermusuhan. Kalau Tuhan itu satu kan nggak mungkin bermusuhan. Dalam fakta sejarah, ya, berapa juta orang mati hanya membela agamanya masing-masing, membela Tuhannya masing-masing, hanya beda penyebutan. Satu menyebut Tuhan O, satu menyebut Tuhan A. Ini catatan sejarah yang nggak bisa dipungkiri gitu, karena fakta, bukan katanya, kan gitu. Sehingga tidak mungkin gitu loh. Umat agama A akan menyembah Tuhan B, itu tidak mungkin. Wong mereka saling disclaimer kok, oh Tuhan saya yang paling sempurna, agama saya agama yang paling sempurna, agama saya adalah agama damai, tapi dia bilang agama saya agama damai sambil dia membawa pedang. Lucu tuh. Ada umat beragama, tidak perlu saya sebut, saya yakin penonton udah paham. Dia teriak-teriak, agama saya agama damai, tapi dia sambil membawa pedang. Saya jadi teringat salah satu diskusi saya dengan Mas Haris ini, anggota kita yang dari Surabaya. Sebenarnya mau hadir ke sini, tak nggak jadi. Waktu itu saya bilang gini, Mas, ide jenengan ini bagus untuk tema. Nanti kita diskusikan jadi tema. Saya diskusi dengan Mas Haris. Kesimpulannya gini, kalau dari ajaran-ajaran dayoh, ya, ajaran-ajaran asing, entah itu yang dari Arab, Timur Tengah, Abrahamik, maupun yang
dari lain, ya, entah itu dari India, ya. Itu esensinya adalah penaklukan. Jadi agama-agama itu mengajarkan penaklukan, entah itu terhadap manusia lain, entah itu terhadap entitas lain. Selain entitas manusia, penaklukan. Abrahamik mengajarkan penaklukan, harus ditaklukkan. Ya, banyak ayat-ayatnya yang bicara tentang penaklukan, termasuk harus menaklukkan entitas lain selain manusia. Begitu juga dengan ajaran India, mirip. Jadi ajaran Nusantara, ajaran Jawa, ya, termasuk Gomo Bali itu kan dulu ajaran Jawa itu. Ini bukan ajaran dari India. Yang netizen kadang-kadang mengolok-olok kita penggiat budaya Jawa, ajaran Prindavan. Ya. Karena beda gitu loh. Ajaran-ajaran tadi cenderung mengajarkan esensinya itu penaklukan. Entah itu sesama manusia lain, ya, entah itu beda entitas. Sementara ajaran Jawa itu mengajarkan apa? Harmonisasi, sinergitas. Ya. Coba kalau kita pelajari agama Abrahamik, ya, termasuk agama di KTP kita, adanya kan di situ penaklukan. Kita harus menaklukkan jin dan setan. Ya. Bahkan di kitab sucinya lucu gitu loh, Tuhan menciptakan musuhnya sendiri, ya. Sehingga yang baik dari Tuhan, yang jahat dari setan, gitu. Ya, siapa yang menciptakan setan? Tuhan. Ya, ajaran lucu toh. Tapi kan karena bangsa kita sedang mabuk agama, ya tayanya merasa coklat gitu loh. Masa Tuhan menciptakan musuhnya sendiri? Ya, mohon maaf, sebodoh-bodohnya manusia saja nggak mungkin loh menciptakan musuhnya sendiri. Atau musuhnya sendiri tadi hanya boneka saja. Jadi Mas Hadi menciptakan boneka, entah itu dari kertas atau dari dari tanah liat. Oh, ini musuh saya ini, tuh langsung dikamplengi gitu. Ya. Tapi musuh ciptaan Tuhan tadi ini bisa melawan gitu loh. Kalau Mas Hadi membuat musuhnya sendiri dari kertas atau dari tanah liat kan nggak bisa melawan gitu. Sehingga, nah nanti kapan-kapan kalau Mas Haris datang ini jadi tema menarik ini. Jadi esensi ajaran lain ini penaklukan. Entah itu dengan beda manusia, entah itu dengan beda entitas. Sementara kalau ajaran Jawa itu sinergitas, harmonisasi. Jadi ketika ada makhluk lain, entitas lain itu kan tidak kita musuhi. Termasuk dengan adanya Sasto Jendro, ya, sesajen, ini kan bentuk sinergitas, harmonisasi. Kita ajaran leluhur kita, ajaran Jawa itu mengajarkan harmonisasi, bukan penaklukan. Kenapa? Karena di dalam ajaran Jawa itu konsepnya adalah memayu hayuning bawono. Kita adalah bagian dari alam semesta. Jagat cilik bagian dari jagat gede. Mikrokosmos bagian dari makrokosmos. Tetapi kalau ajaran Dayo, ini kan konsepnya apa? Manusia adalah pemimpin di muka bumi. Sehingga dia akhirnya dengan konsep tadi cenderung memotivasi, menginspirasi manusia untuk apa? Mengeksploitasi alam dan mengeksplorasi alam. Dan di situ akan muncul konflik gitu loh. Kalau dengan konsep di kitab suci mereka bahasanya manusia adalah pemimpin di muka bumi. Jangankan orang 100. Ini 3 orang kita ini aja, 4 orang Mas Puji sama Mbak Lila istrinya itu 5 orang, ini udah konflik. Kalau dengan konsep itu. Oh, saya pemimpin loh ya, Anda harus nurut.
Mas Hadi juga gitu. Oh, enggak bisa Pak Sutrimo, saya pemimpinnya. Pak Sutrimo sama Mas Anton harus nurut saya gitu loh. Itulah sebabnya kalau kita mau cermat, di mana ada ajaran itu, di situ mesti akan muncul konflik. Tergantung pemirsa jeli enggak, coba buka lembaran sejarah dunia. Di situ akan tercatat di mana ada ajaran ini dengan konsep kitab sucinya seperti ini, di situ mesti muncul konflik. Karena konsepnya seperti itu, konsep dasarnya. Sehingga bagi orang awam akan mengatakan, oh yang jahat itu oknumnya, umat beragama. Tidak ada agama dan kitab suci itu mengajarkan kejelekan. Itu untuk orang awam. Tapi orang yang benar-benar mau mempelajari berbagai kitab suci, ya memang sumbernya di situ kok. Karena kitab suci tadi merupakan way of life, pandangan hidup. Ya. Dalam kitab suci mereka itu kan berapa ayat yang bicara tentang kebencian, permusuhan, peperangan, perampokan, perkosaan. Jangan salahkan manusianya gitu loh. Berarti kan ada sumber yang kurang bagus yang harus kita seleksi dan tidak kita pergunakan sebenarnya. Jadi tidak mungkin ya, umat agama A akan menyembah Tuhan agama B. Karena selain itu ya, nanti para pemirsa juga nyimak lagi video kita yang lain. Ada Tuhan versi pribadi, Tuhan versi agama, dan Tuhan semesta. Kita jelaskan toh waktu itu Tuhan versi pribadi, versi agama, dan versi semesta. Terus ada judulnya ini, Tuhan itu imajinasi manusia. Terus simak juga tentang apa perbedaan Tuhan dengan hantu. Ya. Karena ketika umat beragama tadi menyembah entitas lain yang yang dianggap Tuhan, ini kan menurut perspektif manusia, menurut imajinasi manusia. Manusia tadi menyembah ya sesuatu entitas lain yang dianggapnya itu Tuhan. Tapi yang disembah tadi belum tentu Tuhan semesta. Yang disembah tadi belum tentu Tuhan yang sebenarnya. Kan masih menurut perspektif mereka gitu loh. Yang memberi nama ya manusia. Entitas lain tadi kan dianggapnya Tuhan. Itu pun juga ada dua kemungkinan. Sehingga ada Tuhan dalam perspektif manusia tadi merupakan entitas lain, ada Tuhan yang cuman imajiner. Jadi bukan entitas lain, tapi imajiner, imajinasinya manusia. Kalau entitas lain kan memang ada, ya ada entitas gitu loh. Tapi kalau Tuhan imajiner itu kan manusia berimajinasi tentang Tuhan menurut kemampuannya masing-masing, perspektif manusia tadi. Sehingga di dalam agama tadi cenderung Tuhannya bukan Tuhan entitas lain, tapi Tuhan imajiner. Kalau di dalam agama-agama tersebut itu Tuhan imajinasi manusia, Tuhan imajiner. Sehingga tergantung si manusia yang berimajinasi, yang diangkat mereka sebagai junjungan. Sehingga kalau kita baca di berbagai kitab suci itu ada agama ya, karena junjungannya itu berimajinasi Tuhan itu kalau suka ngasih, kalau nggak suka ngasih memberi hukuman seperti manusia gitu loh. Manusia itu kan gitu. Jadi kalau Mas Hadi itu seneng ke saya loman. Saya ke sana tuh pasti disiapi makanan enak. Tapi kalau Mas Hadi nggak suka sama saya, beda lagi, ngancam-ngancam. Wah itu nanti Pak Sutrimo itu awas kalau ketemu saya tempeleng mamanya. Wah, ini. Jadi ada agama yang junjungannya berimajinasi seperti itu. Dia berimajinasi Tuhan itu seperti manusia. Kalau seneng ya dikasih, disayang, tidak seneng diancam.
diazab, ya. Terus karena sang junjungan tadi selama hidupnya pernah menjadi isti, bukan esti anaknya Mas Hadi, isti, ikatan suami takut istri. Akhirnya apa? Dia berimajinasi Tuhan tadi maha pecemburu. Ya. Terus dia berimajinasi nanti kalau mati dia akan dikasih banyak perempuan-perempuan cantik. Karena selama masa hidupnya dia isti. Suami yang takut istrinya gitu loh. Karena kalah kuasa, kalah kaya gitu. Ya. Ya. Sehingga berimajinasi nanti kalau mati, wow, dia dapat banyak perempuan-perempuan seksi yang siap melayani dia setiap saat. Satu orang dilayani berapa wanita yang dadanya besar, montok. Ya ini kan itu kan Tuhan imajinasi gitu loh. Tuhan imajiner menurut sang junjungan tadi. Imajinasi, nah sang junjungan tadi kan manusia gitu loh. Ya. Nah sehingga tidak mungkin jadi karena setiap manusia kan berimajinasi masing-masing. Sehingga apakah mungkin umat beragama akan menyembah Tuhan agama? Ya tidak mungkin. Dan saya yakin ya kalau yang tercatat di dunia tadi kan ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Kalau menurut saya Tuhan itu malah sebanyak manusia ada di muka bumi ini. Kalau saat ini tercatat manusia di muka bumi ada 8 miliar manusia, ya Tuhan itu berarti ada 8 miliar. Ya. Ya. Jadi Tuhan itu mempunyai agama sendiri-sendiri sama berarti. Apakah Tuhan itu memiliki agama sendiri-sendiri? Ya, kan umpamanya seperti tadi kan berapa ribu Tuhan gitu kan. Ya, 2.500 Tuhan. Tuhan berarti kan dia mempunyai 2.500 agama. Agamanya 4.200 malahan. Oh, berarti lebih banyak agama. Lebih banyak agama karena ada beberapa agama yang berimajinasi Tuhannya secara turun-temurun. Cuman beda nama, membuat membuat misalnya pertama itu kan induknya itu gitu lah. Ya. Induknya taruhlah ini agama Zoroaster apa paganisme seperti contoh gitu. Nah, setelah itu kan ini turun membuat sempalan sendiri. Ya. Tapi nama Tuhannya sama ya, nama Tuhannya. Ya. Atau di Jawa ini kan mohon maaf orang menyebut Tuhan taruhlah Gusti. Saat ini banyak sekali agama-agama lokal itu kalau menyebut nama Tuhannya ya Gusti sama. Padahal dulunya ajaran Jawa itu bukan istilahnya bukan suatu kelembagaan agama, tetapi digiring mindset oleh kapitalis, oleh bahasanya kalau namanya keyakinan ini harus ada kitab sucinya. Padahal Jawa itu tidak punya kitab suci. Jawa itu pedomannya apa? Aristoteles, alam semesta. Karena ketika suatu ajaran ya dicetak menjadi kitab suci, ini tidak lagi lifestyle, jadi way of life, pandangan hidup. Ya. Sementara suatu kebijaksanaan, nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai kebaikan 1000 tahun yang lalu diterapkan saat ini belum tentu pas. Jangankan 1000 tahun yang lalu, ada nilai-nilai kebaikan, nilai kebijaksanaan yang dituangkan di dalam contoh umpamanya dituangkan di dalam perda, ya, peraturan daerah, dituangkan dalam undang-undang, ya. Ini jarak sekian tahun aja ada perubahan. Nah, bagi orang agamis kan mengklaim, loh, ini kitab suci, ini firman Tuhan gitu loh. Disclaimer mereka. Padahal yang jelas itu tidak ada Tuhan itu menjatuhkan kitab suci. Tidak ada Tuhan teriak-teriak ini loh firmanku. Tidak ada. Semua adalah merupakan imajinasi manusia. Semua merupakan adalah ide-ide manusia, kreativitas manusia yang dibukukan. Sehingga sebenarnya tidak ada kitab suci, adanya adalah kitab yang disucikan.
harus ditekankan. Di dunia ini tidak ada kitab suci kalau kita mau jujur. Tetapi yang ada adalah kitab yang disucikan. Tidak ada firman Tuhan dalam bentuk kitab suci. Yang ada adalah firman Tuhan itu yang asli. Ini adalah Sarateles, alam semesta. Contoh gini, agama A mengatakan kitab suci saya ini paling sempurna, kan menurut saya. Mas Hadi kan nggak bisa, nggak bisa Pak Sutirmo, kitab suci saya yang paling sempurna kan gitu. Karena apa? Itu keyakinan saya, itu keyakinan Mas Hadi, masih bisa diperdebatkan. Karena ada juga yang mengatakan kalau hari Jumat itu kiamat kan. Oh ya, nah, kalau firman Tuhan yang original itu kan alam semesta. Tidak ada orang yang bisa membantah kalau mengatakan alam semesta itu firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak bernama. Tuhan tidak punya nama. Yang memberi nama adalah manusia, umat beragama. Itu pun masih dipertanyakan apakah yang dia beri nama itu benar-benar Tuhan semesta atau hanya Tuhan imajinasi sang junjungan agama tadi gitu loh. Kan bisa saja toh saya berimajinasi tentang Tuhan ya. Dan itu belum tentu cocok loh untuk Mas Hadi. Ya. Karena latar belakang kita berbeda. Ini gambarannya begitu. Ada Tuhan versinya orang Arab, ya, ada Tuhan versinya orang Eropa, ada Tuhan versinya orang Cina, tentunya akan berbeda dengan Tuhan versinya orang Jawa. Ya. Ini kalau kita mau jujur gitu loh. Nah, sehingga itulah nama Tuhan itu cenderung nama lokal. Tuhannya orang Arab ya namanya nama Arab, nama lokal, bukan nama semesta. Karena bahasa semesta ya sampai detik ini yang diakui banyak orang, bahasa semesta itu apa? Ada yang Mas Hadi tahu? Yang alam semesta. Sampai detik ini diakui oleh seluruh manusia di muka bumi bahasa semesta. Tangisan bayi. Nah, ini pernah saya bahas di video yang lain itu. Tangisan bayi ini adalah bahasa semesta. Kenapa? Karena entah itu bayinya orang Jawa, orang Amerika, orang Arab, orang Cina, kalau nangis sama. Itu bahasa semesta. Tapi kalau sudah dewasa tidak lagi bahasa semesta. Kalau dia anaknya orang Jawa, dia akan bahasa Jawa. Bahasa ibu. Bahasa ibu akhirnya. Kalau dia orang Arab ya bahasanya jadi bahasa Arab. Jadi tidak ada Tuhan di dalam agama kok Tuhan semesta itu tidak ada, itu Tuhan lokal kok. Dengan namanya nama lokal, yang memberi nama juga penduduk lokal gitu loh. Kenapa Tuhannya orang Arab tuh dengan nama Arab ya? Karena yang memberi nama kan orang Arab. Ya. Ada Tuhannya orang Israel dengan nama Israel ya, yang memberi nama orang Israel. Ada Tuhannya orang Cina, namanya juga nama Cina kan. Karena yang beri nama orang Cina gitu loh. Ya. Namanya saja sudah nama lokal, membuktikan itu Tuhan itu yang memberi nama orang lokal tadi, dari mana bangsa tadi gitu loh. Ya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan Tuhan kan ada yang mengatakan Sang Hyang. Yeah. Nah, itu lebih tinggi mana Sang Hyang dengan nama Tuhan itu? Yeah. Apa sama gitu? Yeah. Ketika dalam ajaran-ajaran bangsa lain, ini Tuhan kan diberi nama. Sementara orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Hanya memberi karan, sebutan. Ya. Orang Jawa menyebutnya Gusti. Kan karan. Gusti saya sudah tembung bagus yang ngati, kesadaran. Bagus yang ngati itu kan kesadaran. Gusti Kang Moho Gesang, sebutan itu bukan nama. Ya. Lajeng Sang Hyang ya. Sang itu merupakan istilahnya suatu kehormatan. Ya. Yang ya
ini yang ini adalah sesuatu yang apa namanya, yang itu kan dari ada yang mengatakan dari Hang. Nah, Hong. Yang kawitan dan yang pungkasan, awal dan akhir. Sang ini kan suatu kehormatan. Maupun Sang Abagus nggih menika Raden Arjuna kan, sang itu kan penghormatan. Ya. Istilahnya kalau jadi Jawa itu tidak berani memberi nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha segalanya gitu loh. Tidak berani orang Jawa memberi nama Tuhan. Hanya sebutan. Tapi bagi orang-orang yang mabuk agama kita diolok-olok gitu loh. Akui aja kalau Anda bodoh, tidak mau tidak punya Tuhannya tidak punya nama katanya. Ya, padahal tergantung kita mau berpikir atau enggak gitu loh. Kalau Tuhan itu diberi nama ya berarti malah memperjelas toh. Kalau Tuhan tadi hasil karya manusia toh. Seperti halnya ada sebuah ajaran agama yang mengatakan kalau nanti Armageddon, kiamat itu hari Jumat. Itu nampak jelas kalau itu jelas-jelas buatan manusia. Kenapa? Siang dan malam tuh sama kok. Apa sih bedanya siang hari Jumat sama hari Senin? Sama kok. Nah, yang memberi nama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan manusia. Bahkan ketika ada hitungan detik, ya, menit, jam, hari, minggu itu kan juga manusia. Kalau ada ajaran agama yang memberikan dogma kalau kiamat atau Armageddon nanti hari Jumat, malah nampak jelas sekali buatan manusia. Iya, ada lagi ditanyakan mengenai penaklukan. Ya. Kan tadi disinggung karena agama yang dari luar itu ada penaklukan. Nah, penaklukannya itu so halus. Nah, itu maksudnya itu gimana? Kok ditaklukkan? Padahal kan kalau kita sudah nggak ada raga kita kan sudah nggak ada agama. Maksudnya itu gimana? Jadi kalau ini nanti tema sendiri ini nanti, terutama kalau Mas Haris ini kemarin hasil diskusi saya dengan Mas Haris, termasuk tadi pagi saya ada diskusi dengan teman Belanda. Nanti akan jadi tema sendiri, yaitu apakah agama itu merupakan identitas bangsa? Nah, di dalam ajaran-ajaran, terutama di kitab suci agama Dayoh, ini selalu mengajarkan tentang penaklukan. Entah itu menaklukkan manusia lain yang beda iman, harus ditaklukkan, harus dibunuh, ya. Penaklukan itu. Tidak perlu saya sebut agama apa, kitab suci apa, saya yakin pemirsa paham itu. Rata-rata ajaran Dayoh ini mengajarkan penaklukan. Menaklukkan manusia lain yang beda iman, beda keyakinan, beda agama. Menaklukkan entitas lain. Entah mereka beri nama setan, jin, demit ya. Kalau Jawa kan nggak ada setan dan jin loh. Setan dan jin kan adanya di Arab. Kalau di Jawa kan demit, tetean, balung acandak, glundung pringis, wedon, wewe gombel. Ini kan entitas lain yang diberi nama oleh orang Jawa. Setan jin itu adalah entitas lain yang diberi nama oleh orang Arab. Tapi yang memberi nama kan juga manusia. Ada entitas lain dipercaya, ini saya beri nama setan, ini saya beri nama malaikat. Itu yang beri nama kan juga manusia. Sehingga ketika ada seseorang yang sok agamis mengatakan, oh ini tokoh agama ini, wah ini dibela malaikat ini. Nah, karena dia suka, sayang gitu loh. Oh ini Mas Anton ini dibela setan ini. Wah. Karena saya nggak suka sama Mas Anton gitu loh. Saya bilang, wah ini
wah ini setan ini yang bela setan. Nah, saya suka Mas Hadi karena sering ngasih apa-apa ke saya. Wah Mas Hadi ini dibela malaikat. Padahal kita juga tidak mampu memberikan penjelasan dan membuktikan apa benar yang dampingi Mas Hadi tadi malaikat, apa benar yang dampingi Mas Anton tadi setan. Kan juga cuma sekedar disclaimer toh. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tanya lagi. Yeah. Berarti apakah leluhur kita itu menyengsarakan kita juga kalau umpamanya itu ditaklukkan sama bangsa lain? Kan hitungannya jadi murtad. Yeah. Keluar dari Jawa. Yeah. Gitu. Yeah. Yeah. Jadi kalau ajaran lain selalu mengajarkan tentang penaklukan. Ya. Nah, kalau ajaran Jawa itu sinergitas. Sehingga ketika leluhur kita itu menguasai dunia itu juga setelah dipelajari itu juga tidak ada penaklukan. Sehingga di dalam berbagai sastra dikatakan nagri tanggi sami tumiyung. Nah, nagri negara, tanggi tetangga, negara tetangga itu tumiyung. Tumiyung itu apa ya? Ini taruhlah pohon ya. Tumiyung itu pohon tadinya. Oh, mengayom. Secara alami. Jadi ini pohon, terus dia gini. Nah, kalau ditiungke, ini ada kekuasaan lain, terutama tangan manusia, ini ditiungke. Nek tumiyung itu secara alami. Berarti kan tidak ditaklukkan. Mentiung. Tumiyung, mentiung itu kan alami gitu loh. Tapi nek ditiungke kan dipaksa. Nah, ini Mas Hadi harus belajar banyak tentang sastra Jawa. Ini mau penggiat budaya Jawa nggak ngerti bahasa Jawa ini. Nah, sehingga semua kan terjadi cokro manggilingan. Bangsa kita pernah menjadi bangsa besar ratusan tahun. Akhirnya terus kita ditaklukkan oleh bangsa lain. Kita ditaklukkan. Dan bahkan sampai sekarang, sehingga saat ini banyak orang-orang kita ini murtad gitu loh. Banyak orang Jawa yang murtad, banyak orang Indonesia yang murtad gitu loh. Kenapa? Nah, ini di video kita sudah kita jelaskan siapa sebenarnya yang murtad. Apa arti kata murtad? Murtad ini dari bahasa Arab. Artinya apa? Keluar dari habitatnya, keluar dari komunitasnya. Ya. Nah, kalau orang Jawa, kok dia tidak lagi Jawa, terus menjadi sok Arab atau sok Cina, atau sok India, sok Eropa, lah dia murtad. Karena dia keluar dari habitatnya, keluar dari kebiasaannya, keluar dari identitas bangsanya, menjadi membo-membo. Membo-membo itu menyerupai Arab, menyerupai Cina, menyerupai Eropa. Ya dia murtad gitu loh. Membo-membo bukan mendo-mendo. Nek mendo-mendo wedhus, kambing. Membo-membo menyerupai. Nah, ada lagi tanyakan. Ini Mas Anton diam aja. Apa karena ini pertanyaan idenya Mas Hadi? Mengenai agama katanya ada dua itu. Agama langit dan agama bumi. Apakah ajaran Jawa dianggap agama bumi? Ya. Itu aja penjelasannya. Terima kasih Mas Anton. Yang mengklasifikasikan agama bumi dan agama langit itu kan mereka toh. Yang terutama mengklaim dirinya itu agama Abrahamik itu dianggapnya agama langit ya. Terus yang lain itu agama bumi. Itu kan disclaimer toh. Disclaimer mereka untuk meninggikan agama mereka gitu loh. Padahal kalau kita mau jujur ya, semua agama itu dari langit. Langitnya siapa? Ya langitnya manusia. Wong itu ide-ide manusia kok. Dari pemikiran manusia kok. Ya.
Itulah hebatnya leluhur kita. Leluhur kita tidak pernah ada yang mengaku-ngaku utusan Tuhan, kekasih Tuhan. Tidak ada yang mengklaim, oh ini firman Tuhan. Tidak ada yang, kenapa gitu. Karena ini jelas-jelas dari angan-angan manusia gitu loh. Nah kalau yang mengklaim katanya dari Tuhan juga nggak bisa membuktikan. Bagaimana gitu. Semua itu angan-angan. Ya. Kalau ada yang mengatakan junjungannya itu ditemui entitas lain dan entitas lain tadi memberikan firman Tuhan. Pertanyaannya, ketika entitas lain tadi menemui sang junjungan, ada nggak saksinya? Ada nggak buktinya? Nggak ada. Berarti kan disclaimer loh. Lah kalau soal mohon maaf manusia itu kedatangan atau kemasukan entitas lain, kerasuan, Jawa Bali ini gudangnya. Bandengan itu kemasukan entitas lain gitu loh. Yeah. Di Jawa dukun perewangan banyak, di Bali banyak, Balian Bali. Kalau mereka mendisklaimer, oh ini entitas lain dari Tuhan, ya semua dari Tuhan. Ya. Dan bahkan leluhur kita lebih hebat. Hebatnya apa? Entitas lain tadi ini bisa dimasukkan ke orang lain. Jadi tidak membo-membo. Kalau mohon maaf ya, saya ngaku utusan Tuhan, terus tahu-tahu saya diam, terus sambil kita nerdek nih gaya ngono, kejel-kejel, kemasukan entitas lain gitu. Ya, ini kan versi dia. Ya. Terus ada lagi kadang-kadang suaranya diganti-ganti, dirubah. Nah, suara saya terjadi kecil. Mas Anton, kapan datang? Ya Jawa pinter ngono ki dalang akeh gitu. Nah, itu kan bisa jadi benar-benar perewangan bener entitas lain. Bisa jadi membo-membo. Dalang pinter nek merubah suara kayak Ria Enes sama Susan itu, wah Jawa gudangnya kalau gitu. Ya. Bukan hanya sekedar dua suara. Dalang itu satu kotak wayang itu suaranya bisa beda-beda semua, yuk. Nah. Nah. Tetapi ya di Jawa bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi ada tokoh-tokoh tertentu ya, salah satunya anggota kita, tapi saya sudah meninggal ya. Ini bisa memasukkan, jadi sebagai contoh gini. Saya belum menemukan lagi orang yang bisa selain beliau sudah meninggal. Mbak sebagai contoh gini, Mas Hadi ini kepingin tahu leluhurnya. Leluhurnya siapa? Akhirnya keluarga Mas Hadi dikumpulkan. Saudara-saudaranya Mas Hadi dikumpulkan. Taruhlah ada 10 orang. Setelah itu orang tadi didatangkan. Ya. Setelah itu keluarga Mas Hadi ingin tahu leluhur saya itu siapa. Akhirnya dipanggilkan, didatangkan sukmanya. Dari 10 orang keluarga Mas Hadi dipilih salah satu yang raganya bisa dipinjam, dimasukkan. Mas Hadi yang orang sekarang ini kan raganya orang sekarang, nggak ngerti sastra Jawa. Nah setelah kemasukan, bahasa Jawanya jadi bahasa Jawa kuno, sehingga perlu penterjemah. Berarti nggak bahasa Indonesia Pak ya? Enggak. Wah ini kan gawe-gawe. Katanya kerasukan, bahasanya bahasa Indonesia. Ngaku-ngaku saya adalah Tribuana Tunggadewi. Alah, saya pernah tuh diundang
salah satu paguyuban katanya dia akan mendatangkan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Nah, mereka adakan ritual, setelah itu yang kemasukan tadi pencilaan koyok ketek seperti kera, pencolot orang. Terus saya tanya, ini yang datang ini siapa? Kamu udah tahu kok tanya? Wah, gitu loh. Oh, ini Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ya, kamu udah tahu kok tanya? Lah yang memberi nama kan dia gitu loh. Terus pakai bahasa Indonesia lagi. Wah, ini saya waktu itu saya diajak itu, saya ngajak kami tuanya Sumberpang sama anggota kita namanya Mas Saidar Rahmat naik ke puncak Gunung Katu sana karena diundang oleh paguyuban ini. Ya, saya teman mesem-mesem setelah itu agak lama gitu Pak Wonnya saya ajak, monggo Pak Won kita tidur enak gitu lah, nanti cacili aku. Loh, kalau memang benar-benar sukmanya leluhur ya nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa kuno. Terus kita datangkan penterjemah, gitu loh, yang ngerti sastra Jawa kuno. Nah. Jadi entitas lain tadi bisa dimasukkan, bukan disclaimer, bukan itu orang kejat-kejat ini, wah kejat-kejat ini terus apa suaranya jadi beda, gitu loh. Sehingga ketika bicara tingkat spiritual tuh leluhur kita jauh lebih tinggi, gitu loh. Itu pun leluhur kita tidak ada yang pernah mengklaim dirinya utusan Tuhan, kekasih Tuhan, ya. Istilahnya terima perintah Tuhan. Ya. Nah. Saya aja diajari oleh guru saya itu, makanya saya dapat perintah alam ya. Entah itu kadang-kadang lewat mimpi, kadang-kadang lewat suara-suara wisik gitu ya. Itu pun sama oleh guru saya diajari jangan langsung percaya. Oleh guru saya Semeru itu, Mas Puji dulu pernah saya ajak ke sana tuh. Sekarang udah meninggal beliaunya. Beliaunya ngatakan, ojo langsung percaya Tri, sok uga kuwi angen-angenmu. Terus apa? Ya harus dibuktikan. Iku angen-angene Sutrimo apa pancen pakone jagat. Sangat detail, rinci. Nggak begitu mudahnya kita disclaimer, oh saya kekasih Tuhan gitu. Yang niku pancen pakone jagat, nanti jagat menehi pakan. Yeah. Sehingga kita di tahun 2025 ini ada 2 agenda besar kita. Kita akan menemui teman kita dari Belanda, ngajak ketemu di Denpasar. Bulan 2 juga itu. Wah, ini kita butuh dana besar ini. Terus pada bulan 2 akhir kita mau mengadakan ritual di Sumatera. Rencananya kita ritual di Rotsu itu. Nanti pesawatnya kita ke Kuala Namu Medan, setelah itu ke Binjai Aceh, Pak Parmin, nanti akan ke sana Pak Parmin. Dari Binjai kita ke Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. Dari Dolok Sanggul kita ke di Dolok Sanggul kita nanti ketemu teman-teman di sana orang-orang Batak yang seneng dengan ajaran leluhur, ajaran Nusantara. Dari Dolok Sanggul kita ke Gedang Bedage, Pak Prayitno sana, ke Padang Lawas, Mas Suyatno. Dari Padang Lawas ke nanti Bagan Batu, Bang Jatim Aritonang. Setelah itu ke Dharmasraya, Candi Muara Jambi, ya. Di sana nanti pulangnya dari Jambi ke Surabaya. Nah, ini juga gitu kita cek, ini pancen pakone jagat atau angen-angene Sutrimo. Saya dapat perintah ini waktu di Gunung Katu kemarin. Saya buktikan, saya langsung telepon teman-teman. Ya. Bang Jatim sama Bang Purba langsung siap mobil dan BBM-nya untuk darat. Nah ini kalau nyewa kan juga banyak ini. Ya. Terus saya tinggal mencari tiket minimal berdua. Saya sama Mas Puji. Langsung ini Pak Parmin siap bantu 2 juta. Ada orang Medan Marga Gultom bantu sekian juta. Terus Pak Prayitno katanya bantu 500 atau 1 juta.
ini sekarang sudah terkumpul sekitar 5 juta. Tapi saya bilang gini, jangan ditransfer sekarang, nanti habis saya pakai, saya bilang. Nanti aja transfernya kalau mau berangkat tahu. Terus saya telepon Bapak Suryo Sumirat dari Jogja, Mas Trimo, itu nanti seharusnya itu minimal 3 orang, kalau bisa 5 orang, sehingga Mas Trimo nanti bisa membagi tugas. Wah, yang penting ada dananya, saya bilang gitu. Nah, ini ada teman kita yang punya proyek, ya, menjanjikan ke kita kalau proyeknya goal kita dibiayai minimal 5 orang, ya lumayan. Ya. Berarti kan pakonnya jagat ini gitu. Saran yang tas kan gitu. Ya. Loh, nek ini bukan pakonnya jagat, saya telepon orang, wah nggak bisa bantu Pak, nggak punya duit gitu. Nah, ini ada lagi yang ditanyakan sebelum kita tutup untuk session ini. Tuhan, apakah Tuhan itu punya nama dan punya agama? Jawabannya Tuhan tidak punya nama. Yang memberi nama adalah manusia. Apakah Tuhan punya agama? Juga tidak punya. Ya. Karena agama pun yang membuat manusia. Agama dibuat oleh manusia dan manusia memberi nama Tuhan. Bahasa semesta adalah tangisan bayi. Ketika bagaimana Tuhan semesta, ya seperti tangisan bayi. Kalau Tuhan kok sudah memberi nama dengan bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Eropa, bahasa Jawa, itu bukan Tuhan semesta. Ya Tuhan lokal menurut bangsa tadi. Ajarannya juga ajaran lokal, karena semua agama itu memakai ajaran lokal, Tuhannya Tuhan lokal. Kitab sucinya dengan bahasa lokal mereka. Ritus-ritusnya, sembahyangnya juga ritusnya bernuansa budaya mereka. Bahkan saat ini ada pakaian agama, ya nampak jelas itu pakaiannya berasal dari budaya bangsa tersebut gitu loh. Ya. Kalau ajaran Tuhan yang original, ajaran Tuhan yang semesta, ya alam semesta, serateles. Itu ajaran, itu benar-benar firman Tuhan yang original itu. Kalau alam semesta tadi sudah diramesi, ditafsirkan dengan tulisan manusia atau pembicaraan manusia, ya berarti ini sudah lagi tidak semesta. Berarti tafsir tadi kan menurut versi yang menafsirkan. Alam semesta ini kan firman Tuhan yang original, ya. Terus Mas Hadi membaca alam semesta tadi kan ditafsirkan. Mas Anton juga membaca alam semesta tadi ditafsirkan. Kan bukan lagi semesta, tapi tafsir menurut Mas Hadi dan tafsir menurut Mas Anton. Ya. Kalau tafsir Mas Hadi dan Mas Anton tadi disucikan, ya jadi kitab suci. Tapi kitab yang disucikan Mas Hadi belum tentu disucikan oleh Mas Anton. Sehingga kitab suci menurut orang Arab belum tentu disucikan oleh orang Cina. Nih, ada lagi yang ditanyakan ini. Udah, Mas Anton kok banyak diamnya nih, yang tadi sing aktif Mas Hadi nih. Nah, ya. Terima kasih. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini dulu dengan dalam tema apakah Tuhan itu punya nama dan punya agama. Mudah-mudahan mampu mencerahkan kita semua. Setelah kita tercerahkan, kita menjadi sadar diri, dan akhirnya meningkatlah kesadaran kita, seluruh bangsa Indonesia ini, seluruh bangsa Nusantara ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.